Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang tiang hormati dan muliakan para alim ulama, para tuan guru, para asatidz, yang tiang hormati para sesepuh, para pengelingsir, para tokoh masyarakat, yang tiang hormati segenap pengurus masjid, singkatnya nini mami sanak bije jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sila tepada ngiring ngaturang puji syukur kepada sida Allah Subhanahu wa taala yang terus menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan. Alhamdulillah sampai saat ini tiang pelunggum sami masih dalam keadaan sehat walafiat. Masih tekican kesempatan, tekican waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus meningkatkan kebaikan, meningkatkan amal saleh, memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita menuju hari kiamat yang bahagia di sana. Kita tidak ingin hanya bahagia di dunia, hamba Allah. Kita tidak hanya ingin senang merasakan kenikmatan di dunia, tetapi kita ingin bagaimana bahagia dunia juga akan bahagia di akhirat. Itulah makna doa kita semua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebahagiaan di dunia ini, kemudian kebahagiaan di akhirat, dan kami diselamatkan dari siksa api neraka. Inilah yang menjadi doa, permohonan, permintaan kita dan cita-cita semua makhluk Allah. Kita orang-orang Islam, semoga kita benar-benar bahagia di akhirat kelak. Maka salah satu cara kita, upaya kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu adalah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Salat subuh kita tunaikan, kajian ilmu kita lakukan, maka mudah-mudahan semua ini akan menyempurnakan kebaikan dan pahala kita untuk hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita masih berada di bulan Zulhijjah. Kita tahu bahwasanya bulan Zulhijjah ini adalah merupakan salah satu di antara bulan yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya jumlah bilangan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala semenjak Allah menciptakan langit dan bumi ini ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu hamba Allah terdapat 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. 4 bulan yang dimaksud adalah
Dimulai dari Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Ini adalah bulan-bulan yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada alasan untuk kita malas beribadah, tidak ada alasan untuk kita malas melakukan kebaikan. Walaupun saat ini kita sudah melewati 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kita tahu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu adalah hari-hari yang paling istimewa. Kita tahu saat ini kita juga tidak melaksanakan ibadah haji, tetapi kita berpeluang untuk menambah kebaikan-kebaikan kita. Kita berpeluang untuk menyamai orang-orang yang berhaji. Kita berpeluang untuk meningkatkan amal saleh kita. Bagaimana caranya? Optimalkan 10 hari pertama, optimalkan bulan-bulan haram yang saat ini kita semua berada di bulannya. Jadi saat ini kita berada di bulan Zulhijjah. Ini adalah merupakan cara Allah untuk meningkatkan kebaikan, kemuliaan kita, terutama keikhlasan kita di dalam melakukan ibadah. Inilah yang paling utama untuk kita tingkatkan. Ini hamba Allah berkiblat kepada keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di sana contoh yang sangat konkret di mana keluarga Nabiullah Ibrahim adalah keluarga yang benar-benar dibangun atas dasar ketulusan. Ibadah kita harus bangun atas dasar ketulusan. Kajian ilmu yang kita hadir saat ini benar-benar harus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat hati Allah, satu-satunya kelompok yang tidak bisa diganggu oleh setan, yang tidak bisa untuk digoda oleh iblis, itu hanya orang-orang ikhlas. Kalau orang-orang yang bukan ikhlas, itu mudah untuk diganggu oleh iblis, mudah untuk digoda oleh setan. Bapak Ibu, kita ingat bagaimana dialognya antara iblis dan Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam, disitulah bersujud semua hamba-hamba Allah. Malaikat pun bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Illa iblis aba wastakbar, kecuali iblis, dialah makhluk Allah yang enggan untuk bersujud dan dia menunjukkan kesombongannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sombong kepada Allah, ini adalah penyakit yang sangat berat sekali. Penyakit yang wajib kita hindari, karena inilah yang akan menutup celah kita untuk masuk surga. Bayangkan Allah mengeluarkan yang namanya iblis karena kesombongannya dari surga. Maka kalau ada orang-orang yang sombong dalam hidup ini, maka dasarnya sama dengan iblis yang memang sudah sombong terlebih dahulu. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan kepada kita, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah masuk surga. Siapa itu kata Allah? Orang yang di dalam hatinya itu menyimpan kesombongan, walaupun kesombongan itu kecil sekalipun, walaupun kesombongan itu seperti biji sawi sekalipun, kalau itu ada dalam diri kita, ada dalam hati kita, maka mohon maaf, itulah yang akan menutup celah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada Allah, di antara tanda-tanda orang yang sombong itu apa? Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu kata Rasul SAW adalah menolak kebenaran, tidak mau taat kepada perintah, tidak mau melaksanakan aturan. Itulah orang yang sombong. Iblis diperintahkan untuk sujud, dia enggan, berarti dia sombong. Nah kalau kita mohon maaf,
Kita tidak diperintahkan untuk sujud saat ini, tetapi kita diperintahkan untuk melakukan perintah-perintah Allah. Ada salat, ada puasa yang wajib, kemudian ada lagi sisi-sisi yang lain dari ibadah-ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah. Bila mana kita tidak mau patuh, kita tidak mau melaksanakan itu semua, maka kita termasuk orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang disebut dengan orang sombong kata Rasul itu adalah wa ghamtun nas, cenderung meremehkan orang lain, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling wah, paling oke, paling bagus dan lain sebagainya. Dan mohon maaf, kecenderungan seperti ini hadir terus dalam hidup kita. Merasa kita lebih hebat, merasa kita lebih kaya, merasa kita lebih bagus, ya. Bila mana ada perasaan-perasaan seperti itu hadir di dalam kehidupan manusia, maka sebenarnya benih-benih kesombongan itu sudah ada dalam hati manusia. Kalau itu yang kita pelihara dalam hidup ini, mohon maaf yang sampaikan, jauh kita dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hati Allah, posisi seseorang di hadapan Allah, posisi seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ditentukan oleh status sosial, tidak ditentukan oleh posisi seseorang, oleh jabatan seseorang, oleh kekayaan seseorang. Disinilah keadilan Allah. Disinilah hadirnya agama yang melihat seseorang itu bukan dari latar belakang pendidikan, bukan dari latar belakang status sosial, bukan dari hal-hal yang bersifat kebendaan duniawi, tetapi posisi seseorang di hadapan Allah itu dilihat dari ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah SWT mengungkapkan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah. Lihat, bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya status sosial tinggi, bukan mereka yang punya jabatan, tetapi siapapun di antara kita. Bahkan ini ada anak-anak kita, alhamdulillah, dari panti asuhan bersama kita. Walaupun mereka, mohon maaf, mungkin datang dari keluarga yang tidak berada, mungkin mereka tidak berkecukupan, bahkan mungkin kedua orang tuanya sudah meninggalkan mereka, tetapi peluang untuk menjadi orang baik di hadapan Allah itu sama. Peluang untuk bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah itu sama. Kenapa? Karena takwa itu, mohon maaf hati Allah, bukan diwarisi, bukan ditulis di atas sertifikat, bukan diberikan cuma-cuma, tetapi takwa itu baru kita dapatkan dengan proses yang panjang, mencari, berusaha untuk benar-benar bisa melakukan kebaikan. Itulah cara kita untuk menjadi pribadi yang takwa. Kembali hamba Allah kepada apa yang terjadi di antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis. Di saat Allah perintahkan mereka untuk bersujud, enggan mereka. Kenapa? Karena sombong. Hati-hati Bapak Ibu, dia katakan lagi sekali, sombong inilah yang akan menyetop diri kita untuk masuk surganya Allah SWT. Ternyata karena kesombongan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada iblis dan sekutunya, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Iblis dan sekutunya, keluar kamu. Kamu ini termasuk orang-orang yang ingkar. Kamu ini orang-orang yang tidak benar karena tidak patuh kepada Allah. Fa innaka 'alaika al-la'nata ila yaumiddin. Kamu itu sudah terlaknat sampai hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah Bapak Ibu. Iblis begitu dikeluarkan dari surga, diberikan predikat laknat oleh Allah, dia minta satu di hadapan Allah, ya Allah,
Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan hidup saya ya Allah. Jangan matikan kami. Jangan habisi generasi iblis, tetapi biarkan kami hidup. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Maka Allah memberikan penangguhan. Allah berikan mereka kesempatan untuk hidup. Apa kata setan di hadapan Allah? Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, karena Anda sudah memberikan ponis kepada saya sebagai orang yang tidak benar, orang yang tidak baik, orang yang durhaka, maka janji saya di hadapanmu ya Allah, saya akan berusaha sekuat tenaga, la uzayyinanna lahum fil ardi, saya akan kipas-kipasi hambamu, saya akan ajak hamba-hambamu, saya akan menggoda mereka, mengganggu mereka. Ini janji Allah, dia janji iblis di hadapan Allah. Dia tidak mau sendirian dalam neraka. Makanya dia mencari teman, mencari sahabat, membuatlah satu partai. Buat partai, namanya partai apa? Hizbus Syaitan. Jadi partainya setan itu namanya partai setan. Jadi ada dua, ulaika hizbullah. Ada Hizbullah, partainya Allah. Yang kedua itu partainya setan. Dia buat satu komunitas, dia buat satu kelompok. Wala ugwiyannahum ajma'in, dan saya berjanji kepadamu ya Allah, tidak ada di antara mereka yang tidak saya ganggu. Saya pasti ganggu mereka. Saya akan tergelincirkan mereka. Saya akan ajak mereka jauh daripadamu. Itu janji setan. Makanya janji setan itu terbukti apa tidak? Terasa apa tidak? Ya Allah, giliran kita mau sholat, ada saja hambatannya, ada saja ujiannya. Ibu-ibu yang mohon maaf sudah punya cucu ya, bapak-bapak yang tadinya mau rajin ke masjid gara-gara cucu ya, iblis kasih nih cucumu tuh, kasihan dia, sayangi dia. Yang tadinya kita mau berangkat ke masjid nggak jadi, kenapa? Allah kasih kita cucu, tetapi cucu itulah yang menjadikan kita lupa kepada Allah. Ada orang yang diganggu melalui harta benda, ada orang yang diganggu melalui anak, melalui suami, melalui istri. Allah, ini adalah cara-cara setan untuk terus menghiasi kita supaya kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf, potret keluarga Ibrahim ini adalah di antara potret keluarga yang saleh yang bisa kita jadikan teladan dalam hidup ini. Sampai-sampai iblis pun angkat tangan. Kalau sudah menyebut Ibrahim, menyebut Ismail, menyebut Siti Hajar, saya angkat tangan, kata iblis. Saya tidak mampu menggoda mereka. Kenapa? Karena ini adalah keluarga yang dibangun atas dasar kesalehan, atas dasar ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa janji setan iblis itu, kata Allah? Saya akan ganggu manusia dan wajib hukumnya mereka harus taat kepada kami, kecuali satu yang tidak bisa kami ganggu. Satu kelompok manusia tidak akan bisa saya goda, kata iblis. Siapa mereka? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang ikhlas, orang yang paling berat, orang yang paling sulit, tidak akan mungkin diganggu oleh iblis. Siapa itu? Orang-orang yang ikhlas dalam hidup ini. Makanya pantas pada Allah nggih, semua aktivitas manusia ini selalu dasarnya itu adalah keikhlasan. Semua kitab-kitab hadis itu memulai hadis pertama itu tentang keikhlasan. Babun niyah, keikhlasan itu kan diawali dari niat.
Maka niat inilah yang menentukan kehidupan manusia. Perkara yang dilakukan oleh manusia, amalan yang dilakukan itu sangat bergantung kepada niat kita. Maka bila mana kita sudah ikhlas, Bapak Ibu, gak ada yang berat untuk kita melakukannya. Jangankan hanya sekedar sholat subuh, ya adik-adik ya. Kalau ikhlas itu gak ada, semuanya hilang. Ngantuknya hilang, malasnya hilang. Kenapa? Karena saya melakukan ini dengan ketulusan. Sedekah, mohon maaf, sedekah itu menjadi ringan dikeluarkan. Kenapa? Dasarnya adalah ketulusan. Tetapi kalau misalnya kita bersedekah tidak tulus, kita masih perhitungan pada Allah, itulah yang tidak berat. Jadi apapun yang dilakukan oleh setiap hamba, bila mana dasarnya adalah ketulusan, maka semua itu akan menjadi ringan, semua itu menjadi mudah, karena kita lakukannya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirat Allah, kita tahu di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kita tidak pernah diperintahkan untuk melakukan apapun dalam hidup ini kecuali dasar utamanya adalah ketulusan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kami tidak memerintahkan mereka, kita semua tidak diperintahkan untuk beribadah oleh Allah. Kita tidak diperintahkan sholat, kita tidak diperintahkan ngaji dan lain sebagainya, kecuali dasarnya adalah ketulusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita sudah ikhlas melakukan ibadah ini, jangankan hanya sekedar pengajian, jangankan hanya sekedar sedekah. Lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau sampai mengorbankan anak sekalipun. Kalau itu untuk Allah, kecil bagi seorang yang beriman. Nyawa kecil kalau itu untuk Allah. Harta itu tidak ada artinya bila mana dibandingkan dengan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah teladan yang kita dapatkan dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana setiap perintah Allah dia lakukan dengan penuh ketulusan. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Bayangkan hadirat Allah, saya ingin mengajak kita untuk merenung. Siapa sih yang tidak menginginkan keluarga? Karena memang fitrah manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Hal yang sama dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau membina keluarga pada Allah. Konon relatif sangat lama beliau membangun rumah tangga. Lama beliau menikah, tetapi tidak dikaruniakan anak. Sampailah beliau menikah dengan Siti Hajar, dan disitulah beliau terus meminta. Inilah resepnya, mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita menginginkan keturunan, kalau kita menginginkan anak, hal yang tidak boleh dilupakan dalam hidup ini selain usaha adalah doa yang terus menerus kita hadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabiullah Ibrahim, walaupun usia beliau sudah tua, usia beliau sudah banyak pada Allah, sudah senja beliau, tetapi beliau minta di hadapan Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kepada kami ya Allah anak yang saleh. Maka inilah yang harus dilakukan oleh semua orang tua Bapak Ibu. Jangan berhenti untuk minta kepada Allah agar anak ini menjadi orang saleh. Walaupun Bapak Ibu mohon maaf anaknya sudah tua-tua misalnya, atau sudah besar, tetap kita minta di hadapan Allah. Kenapa anak yang saleh Bapak Ibu? Karena anak yang saleh itu adalah investasi. Anak yang saleh itu ibaratnya tabungan. Bayangkan, kira-kira kalau tabungan kita banyak, senang apa tidak? Kalau tabungan kita banyak, senang apa tidak? Lagunani dengan din bani berdua anak luwe, nggak nengkan bani berdua anak arseke.
Ada dua, padahal bobotnya baik, orang-orangnya hebat, enggak nekan bani berdua biji jari. Mohon maaf, kadang-kadang kita terlalu penakut dalam hidup ini. Seolah-olah lamun berdua anak jari loe, apa yang si impan, apa yang kelor, ya Allah, kayaknya kita ini tidak punya Tuhan. Ya, sayang sekali pejabat bapaknya, orangnya soleh, anaknya cuma satu, anaknya paling banyak dua, mati sekek kali sekek, mati sedua lebih. Sila. Nah ini sampai jamaah. Jadi jangan terlalu khawatir. Ini kadang-kadang karena dia pegawai negeri, dia mau lawan tunjangan nih. Enggak, tunjangan doang pada pikir. Generasi lupa kita. Ya Allah. Tiang hari apa itu kita datang ke pemakaman di Madain. Yang meninggal itu seorang ibu, Ibu Mariatun. Kalau pernah mendengarnya, Ibu Hajah Baik Mariatun. Pira bija 12 anaknya. Maka tiang katakan apa di kuburan itu? Ini adalah contoh. Inilah ibu yang salehah. Inilah ibu yang paling bahagia. Kenapa? Satu, usianya panjang. Bayangkan meninggal dunia di usia 86 tahun. Itu satu tanda orang itu baik di hadapan Allah bila mana dia dikaruniakan usia panjang. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia kata Rasul adalah manusia yang panjang usianya, diberikan usia lebih. Maka orang ini yang katakan beliau ini orang baik. Yang kedua, tanda mulia orang ini adalah punya anak 12. Lamun sekek ya biasa. Dua pejabat doang jari biasa. Sila pira bija ada dua jari hebat, andin hebat. Lagu 12 ni 15 20. Nah baru orang hebat itu. Nggih. Ini agak dia merasa hebat orang dua bija jari-jari doang. Biasa. Pada marah dengar saya berdua senina asakek biasa. Lagu lamun 2 telu, wah tiang dikbani jadi imam. Munarak dengan 2 telu pira seninam telu sila jadi imam. Hebat. Kembali berdengar lelek. Marah dengan bani baik. Hormati Allah. Kenapa anak yang banyak itu merupakan investasi? Bayangkan dalam hadis disebutkan awaladin salih yad'u lahu, baru satu anak yang berdoa saja itu sudah kebaikan bagi orang tua yang sudah meninggal dunia. Mau berembel mun 12 berdoa. Sila paling endek elek 12 nu delek selapuan berdoa, telu baik masya-Allah. Lagu lamun sekek berdoa, mun dek berdoa game. Ada dua monden berdoa, apa ada? Lagu lamun 12 masa dan dinarak dengan ya ingat menulah kira-kira. Sampai jamaah, jadi punya anak itu adalah investasi. Maka anak Allah itu harus benar-benar kita doakan terus menerus. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, doa yang beliau panjatkan kehadirat Allah apa itu Bapak Ibu? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ingat kewajiban dengan toa sampai jamaah nggih. Dia hanya sekedar berdoa anak, bukan hanya dia melahirkan anak, tetapi kewajiban orang tua adalah memastikan anak ini sholat atau tidak, anak ini melaksanakan kewajibannya atau tidak. Hati-hati, kelemahan orang tua saat ini sudah bergeser orientasinya Bapak Ibu. Itu enggak berdoa anak, ya Allah berminta anak jadi pejabat, ya Allah, ya Allah berminta anak jadi sugih, ya Allah. Hanya sugih doang mau tendeng nenek. Dia menurut ibu-ibu dapur yang tak berdoa, ya Allah ada yang sukses baik, ya Allah ada yang saya berdoa kepeng luwe, ya Allah ada yang saya jadi pejabat, mudah-mudahan terpilih lema, ya Allah. Hanya itu doa orang tua saat ini.
Ini kebalik dengan doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bukan berarti harta itu tidak penting, bukan berarti status itu tidak penting, tetapi mohon maaf, yang lebih penting dari segala itu adalah apa? Pastikan anak bija jari memiliki sembahyang apa ndek. Tunasa Nabiullah Ibrahim asik nangis di hadapan Allah, minta Rabbi ja'alni muqimas salah, ya Allah jadikan hambamu ini orang-orang yang menegakkan salat. Wa min zurriyati, anak-anak jari ya Allah ada sapacu sembahyang hingga seno baru berdoa, ya Allah ada samura gama eropan, ada selolo eropan, ada salowe kepeng benak. Boleh seperti itu. Ini mau sembahyang jangan lupa kepeng doang pada ende ya gawe nyembali doang kanak-kanak nani berduain kepeng judi lain. Ini sekarang ini judi online, bisa dibayangkan pelunggu sekarang judi online ni kim dia dapat dengan sugih doang. Saya juga ini bakat sama jamaah, belum lagi masalah-masalah sosial lainnya, ada narkoba, ada tawuran dan lain sebagainya, banyak sekali. Ini mohon maaf, salah satu yang bermasalah dalam hidup ini adalah karena itu dengan toak niki cenderung pragmatis. Tapi kena pragmatis enggak buat para anak, lamun wah sugih doang buat dia anak. Lamun wah bagus posisi, bagus jabatan, bagus tahun begawian, itulah anak kita. Lupa anak ini hati Allah, pernahkah kita doakan supaya dia solat, supaya dia jaga solatnya? Karena mohon maaf hati Allah, sekiranya anak jarit sugih lagu lupa nojok tiang pelunggum sami di narak kena. Di saat kita meninggal dunia dia tidak solat, justru yang akan mendapatkan sanksinya adalah orang tua, karena dia melalaikan tanggung jawabnya, dia lupa mendoakan anaknya supaya dia tetap sholat dalam hidup ini. Makanya contoh dari para nabi, sekelas nabi saya jamaah. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Nih Nabi Yakub dia main wahtoa, Nabi Yakub mentahun diri dia mati. Nah itu wahtoa masih mentahun diri dia mati. Toak niki tanda-tanda kematian sama jamaah. Ia kena ndek napa sekarat, lamun sekarat niki wah sulit, maksud lamun wahtoa. Nabi Yakub sudah tua, sering berbincang sama anak-anaknya, sering dialog tokol barang kaca anak bayi balon. Apa mun raos sama jamaah? Ndek napa raos kepeng, ndek napa raos jabatan. Anak lemak kira-kira lamun bapak mati anak masih mempacu ibadah. Yo nen berketua hayam sembah lemak anak. Wah berketuan bermenu sih dah. Wah solam satu tokol ngopi ngeteh anak lemak lamun mati bapak mana tetap mapacu ibadah mana. Ia bahasa idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Gama anak sunan satu tokol aneh bare boleh-oleh tokol-tokol tan ke anak. Petokol senina, petokol anak sulam nyampah. Oh anak, lamun bapak mati anak masih mapacu ibadah, tetap mau sembahyang anak. Jangan alergi dendek lila berketuan barat menu. Sila buat berketuan itu barat menu apa ndak? Ni dunia doang pada raos. Bangkat sano anak, tak nak sano lemam jual deh. Lemam beli ni beli ya doang teraus. Lagu lupa anak lemak bapak mati. Enggaknya harap ina meni berharap dendek lupa sembahyang anak. Nih dendek lupa ngaji anak. Itulah pesan Nabi. Mu itu dek jadi Nabi itu apa pesan? Bas Nabi doang masih takut sama jamaah. Masa itu saya jadi Nabi dek takut? Ini contoh sama jamaah, bukan berarti napi-napi tidak.
kesalahan mindset cara berpikir kita. Ya wasalah ita niki cara telek lain. Enggak berparan okey niki dengan sak berkepeng, dengan sak berdoi-doi banda, dengan sak enggak berparan okey sama jamaah. Sehingga hal-hal yang paling prinsip bekal anak-anak kita pun kita lupakan. Sehingga ia bahasa Nabiullah Yaqub, maza ta'buduna min ba'di. Oh anak, lemak lamu kuah mati masih sembah nenek anak, masih mak ibadah anak. Lamun itu kan pertanyaannya Nabi, maza ta'kuluna min ba'di. Anak, ni tok kepeng lemak, ni tok aset, ni bagi-bagi. Hanya itu sami jamaah. Maka anak yang saleh dia akan mengatakan apa di hadapan orang tuanya? Oh bapak, oh inak, dia khawatir insya-Allah bijam niki yang pacu sembahyang, yang pacu ngaji. Lamun menonin bijam cemah apa ndek? Haru tentu ke. Lagu ni apa ketua? Sila. Sampai-sampai bijam Nabi qalu bija-bijan berbahasa na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dendem ragu bapak, dendem ragu ina tiang napi saunim perintah pelinggih, napi santa majah tiang akan tetap mematuhi perintah Allah sebagaimana pelungguh taat kepada perintah Allah. Ya cara sami jamaah nggih. Jadi jangan hanya sekedar berbicara tentang anak-anak kita apa yang akan mereka makan dan lain sebagainya. Itu penting, tetapi yang paling penting lagi adalah bagaimana anak-anak kita ini dipastikan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh. Maka kalau itu yang kita bisa hadirkan sebagai orang tua kepada Allah, maka ingat ini adalah teladan. Saran kanak niki nggih boleh dikatakan fotokopi terhadap orang tuanya. Lamun milih anak jarit soleh sami jamaah, ane dia jauh-jauh bapaan harus pacu dulu, inaan harus pacu dulu. Ni nyuruh doang tuan tahu. Ngaji ke ben mau getik ke melaun, lagu nia baca WhatsApp doang. Inaan baca buya sinetron, suruh anak ke ngaji. Kira-kira milih nak ngaji anak. Au ina odin au tu muri lain pun telah. Kemben ina nendek ngaji, bapa nendek ngaji, mau berembentan yang milu bija. Sila. Ini sami jamaah. Jadi kalau ada keteladanan, ada contoh yang dia lihat dalam kehidupan ini, maka insya Allah anak-anak ini akan terbentuk menjadi anak yang baik. Apalagi makin, mohon maaf, tantangan mendidik anak itu berat luar biasa. Di tuah ira pensami jamaah, tantangan mengurus anak, mendidik anak seperti saat ini. Satu, motivasi anak belajar kurang. Mbembe tahu sekolah makin dia padu. Kenapa? Karena kebijakan pemerintah mewajibkan lulus setiap anak yang sekolah. Jadi anak makin dinarak motivasi. Aduh berbentat, masih jual lulus, masih jual lemak. Tedem-tedem, masih lulus. Lamun cara layak sama jamaah ada istilah kenaikan kelas. Ya gawe layak lamun dek taek, dia dek taek. Dua doang beat mestilah kelilet. Marah apa jaga dia? Wangkat semal sogul. Kembali dua beat doang niki sudah malunya luar biasa. Makin akan berlaku pulpen beat niki. Narak kena. Kah tepiak. Laik sami jamaah berembitan dek semangat sebongol-bongol kita masjid milih berajah lani jangan nar itu satu. Ini tantangan. Kenapa? Regulasi aturan baru yang tidak berpihak kepada anak-anak kita. Yang kedua, nani dengan toak ia pada kan anak kan dan tahu tegomet anak sekedik mul langsung ngelapor juga dengan toan langsung boya ombudsman, langsung boya ini penjaraan guru.
Berapa banyak guru-guru sampai jamaah yang gara-gara dia membentak seorang anak itu justru menjadi tindakan kriminal. Mau berembit yang ngajahang mungkin. Sangka tiang, mohon maaf arat dengan bercerita guru senior LSMP, mohon maaf. Napi bahasa adinda elek kelas niki telung dasa berduit murid. Lagu dia menangkan 5, Pak Sogol Pak Sogol selaput Sogol kali 5 masih siswa. Mau bermain sama bahalaan. Yang bahalaan tersilik itu. Mau datang kepala sekolah, ya berbeda dan Pak Guru, memori temsida, agak menen Sogol lo ni niki. Lamun tabalaan sesilin laun. Silat napi pekayuna lamun ni. Napi pelungguh belem. Lamun pelungguh kena kanggo tiampuk kana keni kempuk kena ni jana di jerik. Lamun kena kanggo ni. Mau jadi semele-mele kanak nani. Sila muyum kulu mangkin dia membermit sama mendidik generasi. Lamun tak serahang jo sekolah sampai jamaah agak berat tugas ini dilakukan. Maka yang paling kuat ini adalah kesiapan keluarga. Sekolah dalam bentuk keluarga, tiang pelunggum sami bertanggung jawab atas anak-anak kita. Maka Allah hadirkan keteladanan, hadirkan contoh bila mana kita menginginkan anak-anak kita yang saleh, keluarga yang saleh, kita bentuk dulu dari dalam keluarga kita, berikan keteladanan bagi mereka. Saya pikir demikian sampai jamaah yang bisa tiang sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang tiang sampaikan ini kita mendapatkan kesimpulan bahwasanya yang paling utama dalam kehidupan ini adalah bagaimana membentuk kepribadian yang ikhlas melakukan apapun karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila mana ketulusan ini yang menjadi dasar tiang pelunggum sami, apapun yang diperintahkan Allah tidak ada yang berat. Ngaji menjadi ringan, salat menjadi mudah, bersedekah gampang. Kenapa? Karena dasarnya adalah ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mari kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap dalam iman Islam, diberikan ketulusan di dalam melakukan apapun, dan mudah-mudahan kita istiqamah di dalam kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبركة والسعادة لنا وللحاضرين في هذا المجلس اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم اكتب السلامة علينا وعلى عبيدك الحجاج والمسافرين والمعتمرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في برك وبحرك وجوك إنك على ما تشاء قدير اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في بناتنا اللهم بارك لنا في أزواجنا اللهم بارك لنا في أهلنا اللهم بارك لنا في أسرتنا اللهم بارك لنا في أموالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.